Oke, selamat siang ya. Atau nanti selamat malam, selamat sore, tergantung teman-teman buka video ini. Oke, jadi kita akan lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah basis data. Nah, berhubung malam ini saya ada keperluan gitu, jadi tidak bisa mengikuti pertemuan seperti biasa. Nah, sebagai penggantinya, di sini saya coba buat terkait video pembelajaran ya, dimana kita masuk ke pertemuan 12. Nah, di pertemuan ke-12 ini itu materinya adalah terkait SQL Join. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep relasi antar tabel. Ini mungkin sedikit ada gambaran ya relasi yang sebelumnya sudah kita buat gunanya untuk apa. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian menggunakan join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Nah, jadi nanti kita akan coba gabungkan beberapa data yang sudah ada dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, kemudian nanti di joinnya itu ada inner join, ada left join gitu ya. Kemudian ada right join. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan join mana yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang terakhir adalah menghindari kesalahan umum pada join. Nah, coba saya gambarkan sedikit ya. Kita di Excel lah, ini contoh ya, yang mungkin teman-teman familiar. Contoh misalnya gini, kita kan kemarin ada tabel ya, namanya tabel mahasiswa. Oke, kemudian ada tabel lagi KRS ya, KRS. Terus ada tabel mata kuliah gitu kan. Nah, dengan masing-masing kolomnya di mahasiswa itu ada NIM dan nama, dua aja ya. Nah, di KRS ada ID ya gitu, ID KRS maksudnya. Kemudian ada NIM, ada kode MK ya atau kode mata kuliah, kode MK. Terus kemudian masih ada NIM dan seterusnya ya, cuman saya tulis 3 aja lah. Nah, kemudian ada juga di sini di mata kuliah itu kode MK dan nama ya, nama mata kuliahnya apa. Nah, ini misalnya segini dulu aja. Nah, kita coba contohkan terkait relasi tadi. Nah, jadi kan contohnya gini. Relasi itu kan kemarin kita bahas bahwa adanya hubungan gitu antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Contoh di sini, misalnya kita punya NIM 2020-001, namanya misalkan Indah. Terus kemudian kita juga punya NIM 2020-002, misalkan namanya Derry. Kemudian kita punya mata kuliah gitu ya. Misalnya kode mata kuliahnya J001. Ini namanya algoritma gitu ya. Algoritma. Kemudian J002 ini misalnya namanya adalah kalkulus. Nah, contoh gini aja. Nah, di realnya gitu kan, mahasiswa ini pasti dia mengambil mata kuliah. Nah, proses tersebut itu disebut dengan namanya KRS. Itu hubungan ataupun relasi di apa namanya di realitanya ya, di kenyataannya. Nah, sedangkan kalau kita bahas relasi di database itu kan berarti di sini ada namanya kemarin istilah primary key gitu ya, FK dan foreign key. Nah, contoh di sini kita punya ID misalnya ID-nya 1 gitu lah ya. NIM-nya di sini. Nah, NIM yang ada di sini ya di tabel mahasiswa. Jadi saya kopikan dari sini ke sini. Nah, kemudian mata kuliah yang ada di sini kita kopikan ke sini. Nah, gitu. Itu aktivitas 1 misalnya. Aktivitas 2-nya NIM-nya masih NIM yang ini. Kemudian mata kuliahnya yang ini. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, kemarin kan NIM itu disebut dengan namanya primary key. Itu kalau di sini ya, NIM itu di sini disebut primary key. Kalau NIM di sini itu disebutnya adalah foreign key. Nah, kayak gitu. Begitupun dengan kode MK. Kode MK di sini di mata kuliah itu disebutnya adalah primary key. Nah, sedangkan kode MK di KRS itu disebutnya adalah foreign key. Nah, ini.
Jadi konsepnya dari sini dulu terkait si pembahasan join ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, tadi kan kita sudah tahu ya primary key-nya mana, foreign key-nya mana. Jadi primary key yang ada di tabel mahasiswa itu ini, NIM. Primary key yang ada di mata kuliah ini kode MK. Nah, dia berhubungan nih. Mata kuliah dia berhubungan dengan KRS, mahasiswa berhubungan dengan KRS. Atau di sini tabelnya tabel relasinya ya. Di sini dihubungkan dengan tabel KRS ini. Nah, maka berarti kita sudah tahu mana yang menjadi penghubungnya itu. Nah, penghubungnya itu adalah NIM dan kode MK yang ada di tabel KRS. Jadi nulisnya kan cukup gini aja gitu. Kalau misalnya ada lagi tambahan, contoh KRS ketiga lah ya, KRS ketiga itu NIM-nya adalah 2020 misalnya, kemudian 002. Mata kuliahnya berarti J 001 misalnya gitu ya. Kemudian KRS berikutnya 2020 002 2 ya. Nah, mata kuliahnya J 002. Nah, di KRS itu kan hanya tampil kayak gini aja. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nampilinnya lengkap gitu loh. Artinya di KRS ini kita mau lengkap lah gitu ya. Ada NIM, ada kode MK, ada namanya, ada nama mata kuliahnya. Nah, maka disinilah gunanya namanya join. Jadi nanti kita bisa buat nih di sini. Namanya adalah join. Nah, di join ini kita masukin ada NIM, ada nama misalnya gitu ya. Kemudian ada kode MK, ada nama MK. Nah, gitu. Kalau di Excel kan kita harus ini ya, harus tulis lagi lah sederhananya gitu. Nah, dengan menggunakan database ini atau basis data ini kita nanti cukup lakukan perintah yang sudah kita pelajari, yaitu perintah namanya select. Nah, perintah ini select. Jadi nanti kita akan memilih gitu. Intinya kita akan memilih beberapa data dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, jadi nanti ada tampilan semacam tabel baru lah. Nah, tapi sebetulnya itu bukan tabel baru ya, itu adalah gabungan dari tabel yang sudah ada. Nah, itu disebut dengan namanya join. Secara sederhananya seperti itu. Oke, lebih lanjut kita coba bahas lagi. Nah, jadi di sini database yang kita gunakan seperti biasa ini database si Akad ya. Kemudian tabelnya ada 3, ada mahasiswa dengan ada mahasiswa dengan kolom NIM, nama dan seterusnya. Ada mata kuliah dengan kolom kode, nama MK, SKS dan berikutnya adalah tabel KRS dengan ID, NIM dan seterusnya. Ini yang sudah kita buat di Postgre. Nah, kita coba buka Postgre-nya. Ini ya di sini. Jadi kemarin kan masih ada yang bingung ya untuk pembuatan tabelnya. Ini pastikan sudah dibuat di sini. Saya kan pakainya yang versi 18 ya. Jadi buka yang versi 18. Oke. Ini ya, di sini bisa dilihat database yang ada. Nah, ini yang kemarin kita contohkan. Ada sistem informasi penjualan, ada Postgres, ada si Akad. Nah, yang kita buat itu adalah si Akad ini databasenya. Jadi kita coba masukkan perintah-perintahnya ke si Akad ini. Caranya klik kanan, kemudian query tool. Nah, di sini ya klik kanan di databasenya, kemudian query tool. Nah, sehingga nanti terbuka untuk jendelanya ya untuk mengetikkan perintahnya. Nah, ini query toolnya di sini. Oke, next. Nah, ini konsep dari join ya. Tadi sekilas sudah saya gambarkan terkait si join ini. Jadi join ini digunakan untuk menggabungkan data gitu ya, menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang berelasi. Nah, tadi kan contoh kita punya kolom mahasiswa dan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ini dihubungkan
dengan menggunakan primary key dan juga foreign key-nya. Seperti itu. Jadi intinya menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang berelasi, yaitu primary key dan foreign key-nya. Nah, contohnya di sini yang berelasi itu adalah di tabel mahasiswa dia ada NIM. Nah, ini kan ya, tabel mahasiswa ada NIM. Kemudian di tabel KRS juga ini ada NIM. Nah, jadi dia berelasi antara mahasiswa dengan KRS. Kemudian juga di tabel mata kuliah itu ada kode mata kuliah yang ini. Di tabel KRS itu juga ada kode mata kuliah. Nah, jadi ini juga berelasi. Nah, gitu ya. Jadi ini konsep dari join. Intinya join itu adalah menggabungkan data dari dua atau lebih tabel yang berelasi. Nah, next berikutnya untuk jenis-jenisnya. Jadi yang pertama ada namanya inner join. Inner join ini secara sederhananya, nah kita nanti akan menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Jadi contoh gini. Ini saya pindahin ke bawah ke sini. Oke. Oke, saya tambahin lagi misalnya ya, 2020 apa misalnya ya. 003 itu. Namanya misalkan Diana. Kemudian di sini juga ada J003, mata kuliahnya misalkan bahasa. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kalau kita baca dari data yang ini, artinya kan gini. Si Indah gitu ya. Indah ini dia itu sudah mengambil dua mata kuliah. Nah, dua mata kuliahnya adalah algoritma dan kalkulus. Jadi Indah itu sudah melakukan pengisian KRS dengan mata kuliah yang diambil adalah algoritma dan kalkulus. Clear. Jadi Indah dua-duanya sudah mengambil mata kuliah gitu ya. Kemudian Derry. Nih, kita lihat Derry ini kan ini ya 002. Derry juga sama, dia sudah mengambil mata kuliah algoritma dan kalkulus gitu. Tapi nah, tapinya adalah kedua orang ini, si Derry dan si Indah ini itu belum mengambil mata kuliah yang ketiga, yaitu adalah bahasa. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir Diana. Diana itu dia belum sama sekali mengambil mata kuliah apapun. Nah, pengertian dari inner join, balik lagi ya, itu hanya akan menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Artinya yang ditampilkan itu hanya ini aja nih. Hanya yang ada di sini. Si Diana itu nanti ketika dipanggil nggak bakal bisa karena dia itu tidak ada pasangannya. Begitupun bahasa. Ketika dipanggil itu nggak akan bisa. Nah, gimana misalnya Pak kalau misalkan si ada lagi gitu ya. KRS kelima misalnya 2020 002. Nah, Derry gitu ya. Si Derry ini dia sudah ngambil nih J003. Nah, maka nanti secara otomatis ini akan ditampilkan si Derry dengan dia mengambil mata kuliah bahasa. Intinya dari inner join ini adalah bahwa data yang akan ditampilkan itu hanya yang memiliki pasangan di kedua tabel. Nah, jadi NIM dan NIM dan kode MK-nya itu dia harus sudah terhubung gitu ya. Kalau tidak ya akan ditampilkan. Oke, nanti kita contohkan ya. Nah, contoh misalnya inilah. Oke, ini perintahnya ya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Kita coba cek dulu nih di sini di Postgre-nya ya. Select pro mahasiswa. Oke, jadi kita lihat jumlah mahasiswanya itu ada ini ya, ada berapa ini? Ada 6 orang. Oke ya, di sini ada 6 orang. Oke, biar sama ini ya. Kan ada 6 orang nih, ini saya hapus waktunya. Oke, ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, sorry, 5 orang. Nah, ada 5 orang mahasiswa. Kemudian kita cek lagi mata kuliah berarti sekarang. Oke, mata kuliah. Nah, mata kuliah itu ada 3 ya ini ya. 1, 2, 3. Oke. Ini mata kuliah.
di biar kelihatan. Oke. Nah, 3 mata kuliah, kemudian di sini ada 5 mahasiswa. Nah, kemudian kita cek nih satu lagi KRS-nya. Ya. KRS. Nah, di KRS ini bisa dilihat itu baru ada satu. Ya. Nah, di sini. Oke, yang ada itu 2023-003. Berarti ini nih si Citra ya. Nah, Citra. Kemudian mata kuliahnya adalah IF 103. Berarti ini. Nah, jadi kan kita bisa simpulkan dari sini bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu baru Citra gitu ya. Dan mata kuliah yang baru diambil itu adalah algoritma. Nah, maka nanti data yang akan ditampilkan ya hanya satu, yaitu adalah mata kuliah algoritma dengan mahasiswanya adalah Citra Lestari. Nah, seperti itu. Nah, lalu gimana cara menerapkan si select ini? Si join ya. Nah, ini perintahnya sama ya, dia diawali dengan perintah select. Nah, kemudian ini nanti ada mnim, mnama gitu ya. Ini disebutnya ini mk ini kan ya, ada k juga. Kalau ini kan kolom ya udah pasti ya. Ini kolom nim, ini kolom nama, ini kolom nama mk, ini kolom semester, ini kolom tahun ajaran. Itu sesuai yang ada di sini nih. Kolom ini. Nah, kolom ini. Nah, cuman kalau bingung di sini kenapa ada M, kenapa ada MK, kenapa ada K, kenapa ada K. Ini disebutnya adalah alias gitu ya. Nah, kenapa alias? Secara sederhananya, ini kan kita akan menggabungkan beberapa tabel. Nah, nanti supaya tidak bingung, maka dia menggunakan alias. Nah, jadi contoh gini lah. Nah, kita punya 3 tabel ini. Mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Nah, kita mau menggabungkan nih ketiga ini gitu, ketiga tabel ini, tabel mahasiswa, kemudian tabel KRS gitu ya, kemudian tabel mata kuliah. Ini kita mau gabungkan atau kita mau ambil datanya dari 3 tabel ini. Maka secara otomatis kan harus disebutkan yang diambil itu data apa. Contoh gini misalnya, saya mau ambil data nim. Berarti kan gitu ya. Sederhananya kan select nim. Kan gitu. Kayak kemarin kan kita select from misalnya mahasiswa. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Kalau ngambil kolom ya sama select. Nah, di sini berarti misalnya nim. Tadi kan contoh di sini nim ya. Nah, biar sama nim. Oke. Pertanyaannya, nimnya nim yang mana? Itu kan nim ada 2 nih, ada nim di KRS, ada nim di mahasiswa. Nim yang di mana yang dimaksud? Nah, maka supaya tidak bingung adalah namanya alias. Nah, di sini di awalan dengan huruf M. Kalau di sini M titik nim. Artinya M ini apa? M ini adalah tabel mahasiswa. Gitu ya. Jadi kita ambil huruf awalannya. Huruf awalan dari tabel mahasiswa. Nah, ini menandakan bahwa yang kita pilih itu adalah kolom nim yang ada pada tabel mahasiswa. Bukan kolom nim yang ada di tabel KRS. Gimana misalnya kalau yang mau diambilnya adalah kolom nim yang ada di KRS? Ya berarti awalannya adalah K gitu ya. K nim. Nah, seperti itu. Contoh lain, misalnya saya mau ambil kode MK gitu. Nah, kan kode MK itu di sini ada, di KRS ada ya, di mata kuliah juga ada. Nah, kode MK ini kode MK yang mana? Kode MK KRS kah atau kode MK mata kuliah? Nah, maka misalnya yang saya maksud adalah kode MK yang ada di tabel mata kuliah. Maka misalnya pakai awalannya MK gitu ya. Maksudnya mata kuliah ininya adalah kode MK. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah alias mnim gitu ya, mnama. Oke, kita coba masukin ya sekarang. Select mnim gitu ya. Berarti ini adalah nim yang ada di tabel mahasiswa, gitu cara bacanya. Kemudian apalagi tadi? Mnama gitu ya. Nama berarti ini adalah nama yang ada di tabel
mahasiswa. Oke, kita coba tampilkan dulu datanya. Ini ya, NIM, nama, kemudian MK. Nah, MK ini berarti mata kuliah maksudnya. Oke, mata kuliah kita tampilkan. Di sini ya, ada kode MK, nama MK dan SKS. Berarti tadi MK ya. Sebetulnya untuk alias ini bebas sih ya, tapi secara penggunaan standarnya gitu biasanya dia pakai huruf awalan gitu. Mata kuliah kenapa dua huruf? Ya karena dia kan ada dua suku kata ya, mata dan kuliah. Nah, gitulah sederhananya. Oke, sekarang kita ambil yang ini. MK, nama MK. Nah, sesuai ini ya. MK, nama MK. Oke, harus sama persis ya. Terus kita ambil lagi K, semester. Nah, K ini ngambil dari kolom KRS nih. Nah, kalau kita lihat nih. Nah, di sini ya. Berarti kan di sini ada K, K itu artinya KRS. Dia ngambil kolom semester. Nah, gitu. Kemudian apalagi K tahun ajaran. Berarti K di sini tahun ajaran. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini adalah nanti dia akan menampilkan NIM yang diambil dari tabel mahasiswa. Kemudian nama yang diambil dari tabel nama. Kemudian nama mata kuliah yang diambil dari tabel mata kuliah. Nah, kemudian semester yang diambil dari kolom KRS. Dan tahun ajaran yang diambil dari tabel KRS juga. Nah, jadi dia akan menampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, gini ya, ada NIM. Nah, nama gitu kan. Terus apa lagi? Nama MK. Nah, gitu. Terus kemudian semester, kemudian tahun ajaran. Nah, gitu. Jadi dia akan menampilkan kolom seperti ini. Datanya diambil dari mana? Ya dari sini tadi kan, dari 3 tabel ini. Dari sini, sini, dan sini. Nah, kalau kita mau isi secara logiknya, tadi kalau ngeliat dari sini ya, berarti NIM-nya yang ini, gitu kan. Nah, NIM dan namanya ini. Terus kemudian nama apa ini? Nama mata kuliahnya. Ya berarti ini nama mata kuliahnya itu adalah algoritma. Nah, gitu. Terus semesternya cek lagi di sini. Ini tadi ya semester ya. Nih. Semester, tahun ajarannya. Bukan tahun ajaran. Tahun ajaran tadi ya. Iya, tahun ajarannya berarti ini. 2023 1. Nah, jadi dia nanti akan menampilkan tabel seperti ini. Oke. Nah, sampai sini belum selesai ya. Nah, sekarang kita masukin perintah join-nya. Oke, tadi sudah ya. Ini yang akan ditampilkan. Nah, sederhananya kayak gitu. Nah, prom dari tabel KRS. Berarti prom KRS. Nah, KRS ini nanti inisialnya adalah K. Maka dia ditambahin tuh di akhirannya ada huruf K. Jadi tabel KRS itu aliasnya adalah K. Kemudian inner join. Nah, ini adalah untuk menggabungkannya. Inner join gitu ya. Jadi hubungkan. Nah, ini hubungkan M. Berarti ini hubungkan tabel mahasiswa gitu ya. Ini kan M itu mahasiswa, nanti akan aliasnya adalah M. Jadi hubungkan tabel mahasiswa, nah, alias M. Nah, gitu. On. Nah, di mana nanti ada sebuah pengecekan nih. Yang akan ditampilkan itu adalah KNIM. Berarti KNIM itu adalah NIM yang ada di tabel KRS gitu kan. KNIM. Oke. Nah, KNIM itu adalah NIM yang ada di tabel KRS sama dengan, nah di sini KNIM sama dengan M titik NIM. Jadi dia hubungkan gitu tabel mahasiswa. Nah, hubungkan tabel mahasiswa tadi dengan tabel KRS ya.
Nah, di mana kita lakukan pengecekan di sini, anggap saja pengecekan lah ya, di mana NIM-nya itu sama dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa dan yang ada di tabel KRS. Artinya NIM yang tidak masuk ke kategori ini itu tidak akan dipanggil. Nah, kita coba balik lagi ke sini ya. Nah, NIM yang ada di tabel mahasiswa dan ada di tabel KRS berarti mana? Nah, ini kan nih, NIM yang ada di tabel mahasiswa dan NIM yang ada di tabel KRS berarti adalah 003 ini. Yang akan ditampilkan hanya 003 gitu. Karena di sini ketentuannya adalah KNIM sama dengan MNIM. Artinya NIM yang ada di tabel KRS dan NIM yang ada di tabel mahasiswa. Itu yang pertama gitu ya. Nah, dan kemudian di sini hubungkan juga mata kuliah alias MK gitu ya. Berarti di sini inner join juga. Inner join mata kuliah alias MK itu on. Nah, di mana di sini ya berarti MK titik KRS dulu ya. KRS kode MK ya namanya tadi. Kode MK penghubungnya ini ya. Nah, yang ini kode MK. Nah, di mana kode MK yang ada di tabel KRS itu sama dengan atau yang ada juga di kode MK tabel mata kuliah. Nah, gini. Jadi ini pengecekannya nanti yang akan dihubungkan adalah tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah dengan KRS. Nah, cuman dia ada sebuah case-nya lah gitu. Dimana yang akan ditampilkan itu hanya, nah ini NIM yang ada di tabel mata kuliah, NIM yang ada di tabel mahasiswa dan NIM yang ada di tabel KRS. Begitupun mata kuliah, hanya kode MK yang ada di tabel KRS dan kode MK yang ada di tabel mata kuliah. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi sesuai ini KRS, kemudian di sini mata kuliah. Oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan perintahnya. Maka yang akan ditampilkan harusnya itu hanya satu ya nanti, sama persis seperti seperti ini. Yang akan ditampilkan hanya satu. Oke, kita coba jalankan perintahnya. Ntar ada yang salah. Nama mahasiswa atau bentar, ini di tabel mahasiswa ya. Nama, oh sorry, oke, kelewat ini. Oke, kita coba jalani lagi ya. Oke, sudah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat yang ditampilkan itu NIM, ini kan NIM ya. Nah, NIM ini ngambil dari mana? Dari tabel mahasiswa tadi. Dari sini. Nah, di sini si Citra gitu kan. 003. Nah, kenapa kok cuma Citra? Padahal kan banyak NIM itu, ada 04, 05, 02, 06. Ya karena tadi pengecekannya adalah NIM itu NIM yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan NIM yang ada di tabel KRS. Ya cuman satu gitu, si Citra yang ada. Nah, begitupun di sini nama MK ya. Nama MK itu yang ditampilkan hanya algoritma saja. Nah, kenapa? Ya karena di sini yang baru ada itu hanya IF 103. Itu adalah kode untuk mata kuliah algoritma. Semesternya 1, angkatannya 2023. Nah, seperti itu ya. Itu namanya adalah inner join. Nanti silahkan diulang-ulang lagi aja video ini. Kalau misalkan secara belum ketangkap semua gitu ya. Nah, intinya sih adalah bahwa untuk join ini kan kita akan mengambil beberapa data dari tabel yang sebelumnya kita buat. Nah, terus ada ketentuannya inner join. Inner join itu hanya akan mengambil data yang ada di kedua sisi tabel lah bahasanya gitu. Jadi
Kayak NIM, ya dia harus ada di tabel mahasiswa, harus ada di tabel KRS juga gitu. Begitupun mata kuliah tadi harus ada di tabel KRS, harus ada di tabel mata kuliah. Nah, kalau nggak ada ya nggak akan ditampilkan. Oke, next. Contoh yang kedua gitu ya. Nah, ada namanya inner join. Ini sama, masih seperti yang tadi pembahasannya inner join, cuman dia plus where di sini. Dia ditambahkan where untuk seleksinya. Nah, di sini contoh ya, M nama berarti di sini adalah nama dari tabel mahasiswa dan juga nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Jadi yang akan ditampilkan adalah nama di tabel mahasiswa dan nama di tabel dan nama MK di tabel mata kuliah. Nah, di sini bisa kita lihat digabungkan itu adalah mahasiswa dan mata kuliah digabungkan dengan KRS. Jadi pengambilannya dari sini, validasinya adalah KNIM sama dengan MNIM, kemudian kode MK sama dengan kode MK gitu. Jadi artinya NIM dan mata kuliahnya harus ada di dua sisi gitu. Harus ada di tabel KRS iya, di tabel mahasiswa iya. Begitupun dengan mata kuliah. Di tabel mata kuliah ada, di tabel KRS juga ada. Nah, tapi di sini ada ketentuannya nih, where di mana semester sama dengan 1. Ya, karena kita cuma 1 tadi kan ya semesternya. Nah, ini ya akan ditampilkan sama persis gitu. Cuman dia munculnya hanya 2 kolom ini saja. Oke, ini kita coba buat lagi ya. Di sini berarti select tadi NIM ya, NIM dan nama MK ya. NIM dan nama MK. Terus kemudian ini kita ambil dari KRS ya, dari KRS ya ini. From KRS alias K. Nah, di sini adalah inner join berarti mahasiswa, tabel mahasiswa alias M itu validasi KRS dari NIM. Nah, itu sama dengan NIM di mahasiswa. Terus kemudian di sini inner join mata kuliah, mana sih tulisnya? Oh ya gini ya. Mata kuliah atau MK aliasnya itu adalah di KRS-nya harus ada, di mata kuliahnya juga harus ada gitu. Jadi di sini kode MK. Kode MK sama dengan di sini MK kode MK gitu. Kemudian nah di sini kita pakai perintah ini tambahannya where di mana KRS semester di KRS maksudnya adalah kolom semester yang ada di tabel KRS gitu ya. Semester itu apa tadi? 1 ya, semester 1. Oke, nah kita cek ini harusnya sama sih isiannya. Cuman dia bedanya yang dipanggil hanya NIM dan nama saja. Nah, ini ya, NIM kemudian nama mata kuliahnya gitu. Gimana kalau mau munculinnya nama gitu bukan NIM ya, itu saja nama ganti. Nah, dia nama, citra, mata kuliahnya algoritma. Seperti itu. Next, tadi baru 1 ya inner ya. Oke, yang berikutnya adalah left join. Nah, kalau tadi inner join itu penjelasannya dia harus ada di kedua sisi ya. Jadi data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Nah, kalau left join itu tidak seketat inner join. Jadi dia menampilkan seluruh data di tabel kiri. Itu walaupun tidak punya pasangan di tabel kanan. Kalau tadi kan harus pasangan ya. Tabel kiri dan tabel kanannya dia harus berpasangan. Nah, ini nggak usah gitu. Cuman dia nanti akan menampilkan tabel kiri saja. Contohnya gini lah. Ini mahasiswa dan KRS ya.
Oke, saya ambil lagi mahasiswa dengan KRS. Ini berarti tadi. Ini ya, dengan KRS. Ini saya idle. Nah, mahasiswa dengan KRS. Oke. Jadi dia ini misalnya tabel kiri ya. Ini tabel kiri gitu. Ini tabel kanan. Nah, berarti dia akan menampilkan semua yang ada di tabel kiri dari 1 sampai 5. Kalau tadi kan cuma nampilin si Citra aja. Nah, sekarang si Denny, Eka, Putri, Eka ini juga akan ditampilkan gitu. Cuma nanti bedanya gitu ya. Di sini nih di bawah nih hasilnya nih kalau kita lihat. Mahasiswa tanpa KRS. Jadi kolom KRS dan mata kuliah itu akan nol. Nah, kalau tadi kan kita jalankan perintah ini ya. Nah, ini kalau dilihat nih, NIM, nama, itu dia nama mata kuliahnya ada, kemudian tahun ajaran dan semesternya juga ada. Artinya kolom mata kuliah dan KRS-nya terisi gitu untuk si Citra ini. Cuma nanti untuk yang keempat orang ini, nah Denny ini saya copy ke sini deh. Nah, di sini ya. Dia akan ditampilkan kayak gini. Cuman ini isiannya adalah nol gitu. Nah, artinya dia belum ambil KRS. Nah, gini isiannya. Jadi tidak ada isian mata kuliah dan tidak ada isian KRS. Oke ya, kita coba ya. Jadi di sini kita jalankan. Select yang ditampilkan adalah mnim, kemudian m nama. Berarti nim dari tabel mahasiswa, nama dari tabel mahasiswa, kemudian MK dari tabel mata kuliah ya. Ininya kode MK. Nama MK, nama MK, sorry. Nama MK dari tabel mata kuliah. Kemudian di sini from KRS. Nah, tergantung itu yang, nah ini nanti kita bisa lihat kolom kiri tabel kiri itu yang mana gitu ya. Nah, contoh ini from mahasiswa alias M. Nah, di sini ini adalah disebutnya kolom kiri. Jadi nanti yang akan ditampilkan yang ada di tabel mahasiswa semuanya. Nah, kemudian inner, ini bukan inner ya, left join. Nah, tabel apa? Tabel kanannya itu tabel KRS. Jadi ini tabel kiri, KRS itu tabel kanan. Oke. Berarti di sini KRS alias K on. Nah, mnim. Ini kan sama ya ininya, mnim sama bukan mnim dulu. Knim sama dengan mnim. Terus kemudian ini left join mata kuliah alias MK on. Berarti di sini K kode MK sama dengan MK kode MK. Nah, ini ya. Jadi nanti dia akan menampilkan NIM, nama, dan mata kuliah. Cuman kalau kita lihat nih, yang ada itu kan hanya tadi satu ya di sini. Hanya ada Citra ini. Nah, yang lainnya dia belum mengambil KRS, maka dia tampilannya akan nol. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Nah, kenapa mata kuliahnya nggak ada? Ya karena dia belum mengambil mata kuliah. Jadi kita bisa tahu dari sini siapa saja mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah. Itu namanya adalah left join. Oke, contoh lain. Nah, ini left join plus filter null. Jadi ya di sini sebetulnya itu hanya akan menampilkan
kolom mahasiswa, data mahasiswa yang belum mengisi KRS, intinya gitu. Kalau tadi kan ada yang isi dan yang belum. Nah, kalau di sini yaitu dia akan menampilkan mahasiswa yang belum mengisi KRS. Ini saya copy aja biar cepat ya. Oke, saya copy, pindahkan ke sini. Nih, ini dia ada 4 orang ya, karena satu tadi kan sudah ngisi. Ini kita baca ya. Tampilkan dim yang ada di tabel mahasiswa dan juga nama yang ada di tabel mahasiswa. Dimana di sini from mahasiswa left join KRS, artinya dia tabel kirinya adalah yang mahasiswa. Nah, ini dia di tabel kanannya adalah KRS. Nah, di mana NIM sama dengan KANIM. Artinya dia akan menampilkan NIM yang ada di tabel mata kuliah dan yang ada di tabel NIM yang ada di tabel KRS dan NIM yang ada di tabel mahasiswa gitu. Cuman nah, di sini di mana KANIM itu adalah nol. Jadi dia hanya akan menampilkan NIM yang ada di tabel KRS yang isiannya adalah nol. Artinya dia belum melakukan pengisian KRS. Nah, maka muncullah 4 data ini. Itu cara bacanya. Itu perintah left join. Terus ini right join, ini sama sebetulnya dengan left join ya konsepnya. Cuman dia diambilnya dari kanan gitu. Kalau tadi kan left itu jadi kiri ya. Nah, ini menampilkan seluruh data dari tabel kanan walaupun tidak punya pasangan di tabel kiri. Contohnya semua KRS meskipun mahasiswa tidak ada gitu. Jadi nanti dia akan menampilkan seluruh isian KRS walaupun itu sebetulnya belum diambil KRS-nya oleh mahasiswa. Nah, gitu. Contohnya adalah M nama. Di sini berarti nama dari tabel mahasiswa. MK, nama MK berarti nama MK dari tabel mata kuliah dan juga semester. Nah, from mahasiswa, kemudian ini right join KRS, NIM sama dengan KANIM. Nah, jadi intinya yang akan ditampilkan dari data ini adalah KRS gitu loh. Nah, cuman walaupun dia belum diambil oleh mahasiswa ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya. Ini kita lihat itu ada satu di sini ya, yang Citra Lestari yang tadi. Nah, ini semesternya semester 1. Jadi kan ini nama MK dan semester ya. Nama MK dan semester. Nah, ini kalau kita lihat from mahasiswa right join KRS, berarti kolom yang sebelah kanannya adalah kolom ini si KRS ini. Si tabel mahasiswa gitu, sorry. Nah, jadi dia akan menampilkan nanti mata kuliah walaupun itu belum diambil oleh mahasiswa. Nah, gitulah sederhananya. Jadi seluruh mata kuliah itu akan ditampilkan walaupun sebetulnya itu dia belum diambil oleh mahasiswa. Artinya kan belum melakukan KRS. Nah, yang ditampilkan siapa ya? Akan ditampilkan ya hanya Citra saja, yang lain itu adalah nul. Jadi basis data itu belum diambil, pemrograman juga belum diambil, semesternya juga sama gitu. Ini tidak akan ada isinya ya. Cuman jangan bingung antara left join dan right join, karena nanti di sini nih dalam praktiknya, jadi right join itu jarang dipakai gitu ya. Jadi dia biasanya yang digunakan adalah left join. Jadi silahkan diperdalam saja yang bagian left join ini. Nah, cuman sama sih sebetulnya right join dan yang left join itu dia hanya beda posisi saja. Oke, itu sudah tadi inner juga sudah, left join sudah, kemudian right join sudah. Nah, sekarang kita bahas bedanya nih antara tadi ya, ketiga tadi ada inner join, left join dan right join. Jadi kalau inner join itu adalah hanya data yang berelasi saja. Artinya NIM-nya itu harus ada di tabel mahasiswa dan harus ada di tabel
KRS gitu, baru akan ditampilkan. Nah, kalau nggak ada nih salah satu aja gitu ya, misalkan di tabel KRS itu nggak ada NIM itu, ya nggak akan ditampilkan gitu. Begitupun mata kuliah, misalnya mata kuliah itu nggak ada di tabel KRS, ya nggak akan ditampilkan. Nah, left join itu adalah semua tabel kiri dan juga relasinya. Jadi dia itu hanya akan menampilkan data yang ada di tabel kiri, walaupun isiannya nanti yang sebelah kanan itu tidak ada ya, atau nol. Dia tetap akan ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah sebelah kiri. Nah, kalau yang right join itu yang ditampilkan adalah sebelah kanan. Nah, tadi kan seperti contohnya left join itu dia menampilkan seluruh tabel mahasiswa, walaupun mata kuliahnya nggak ada tuh yang diambil. Nah, sebelah kanan sebaliknya, yang ditampilkan itu hanya tabel mata kuliah gitu, walaupun sebetulnya yang sebelah kiri itu si mahasiswa nggak ada yang ngambil. Nah, itu bedanya antara inner join, left join, dan right join. Terus ini berikutnya adalah join lebih dari 2 tabel. Ini sebetulnya sama ya dengan tadi inner join. Jadi kalau kita lihat ini hampir sama persis. Jadi dia menampilkan lebih dari 2 tabel. Nah, ini kan tepatnya ada 3 tabel ya, dari KRS, NIM, dan mahasiswa. KRS, mata kuliah, dan mahasiswa ya. Jadi 3 tabel. Nah, caranya adalah ya sama, ini select. Terus ini apa saja kolom yang akan ditampilkan dari tabel mana. Jangan lupa pakai alias. Terus di sini pro mahasiswa atau dari tabel mahasiswa, di mana di sini ketentuannya adalah MNIM itu sama dengan KNIM. Artinya NIM-nya yang harus ada di tabel mahasiswa dan yang harus ada di tabel KRS. Nah, begitupun dengan mata kuliah. Ini kalau dilihat itu adalah mata kuliah, ketentuannya adalah kode MK yang ada di tabel KRS dan kode MK yang ada di tabel mata kuliah. Nah, jadi dia sama isiannya akan menampilkan satu orang tadi. Ya, kita coba. Nah, ini dia hanya akan menampilkan satu orang. Jadi sama sebetulnya ini ya dengan inner join yang tadi. Oke, itu mungkin untuk materi kita. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan lewat grup ya. Nah, terakhir ini untuk praktikum mandiri. Jadi tidak usah dikumpulkan, silahkan ini dikerjakan mandiri. Pengerjaannya pakai PG admin gitu ya, pakai Postgre. Bukan di Excel, bukan di Word, dan bukan yang lainnya. Ini pakai PG admin 4 atau Postgre. Nah, di sini perintahnya adalah inner join, tampilkan nama mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. Kayak tadi lah ya. Terus tampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Berarti buat dulu di mata kuliah itu ada mata kuliah namanya basis data. Left join, tampilkan semua mahasiswa beserta mata kuliahnya. Terus tampilkan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah. Nah, ini perintahnya sama dengan yang tadi semuanya ya. Dan terakhir right join, tampilkan semua mata kuliah beserta mahasiswa yang mengambilnya. Bandingkan right join dengan left join. Nah, itu harusnya nanti perbandingannya adalah bahwa di left join berarti kan semua mahasiswa tampil, tapi pastinya ada mata kuliah yang nol gitu. Kalau belum diambil ya. Nah, begitupun dengan right join, pasti semua mata kuliah tampil tapi mahasiswa ada yang nol isiannya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.